Andy. Nomor HP-nya 081 Ya, 353 53 terus 940 940 terus 887, Pak. 887. Kemudian yang kelas 1 Adi Putra, Pak. Adi Putra, Pak. siapa? Adi Putra, Pak. Adi Putra. Gitu. Iya, Pak. Berapa? Gininya. 081 Terus 217 217 819 819 800. Kesini 800 Ya. nih. Ya. Jadi ini koordinator kelasnya Pak Simpen. Ya. Nah, kemudian Pak langsung aja ya ke apa namanya. Nanti tolong di absen deh ya. Karena kan di kampus nih. Nah, kemudian Baik, Pak. untuk materinya ya yang akan kita pelajari di dalam apa namanya Mektan 2 ya, ini ada tambahan lagi 1 ya. Sorry kok di sini. Ya. Nah, di sini ada tambahan lagi 1 ya materi ya untuk apa namanya Mektan 2-nya ya. Yaitu terkait dengan lingkaran Moore ya. Nah, sebenarnya ini kan Anda juga dapatkan di apa namanya ilmu bahan ya. Ya, karena ini kaitannya nanti dengan apa namanya pengertian atau kuat geser daripada tanah ya. Jadi pada saat bagaimana tanah itu mengalami penggeseran kan gitu ya. Kemudian gaya-gaya apa aja yang menyebabkan tanah itu mengalami penggeseran. Ya. Nah, juga nanti ada kaitannya dengan pembahasan yang ketiga ya. Yaitu terkait dengan kriteria keruntuhan Moore kolom ya. Nah, ini kaitannya nanti dengan stabilitas geser ya. Ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah penentuan parameter kuat geser tanah ya. Apakah itu nanti dengan UCT, apakah nanti dengan geser langsung gitu ya. Kemudian apakah nanti dengan tes triaksial gitu ya. Jadi nanti semua menghasilkan parameter kuat geser ya. Sebelumnya Pak tanya ya, ada yang sudah melakukan praktikum nggak nih? Kelas ganjil? Belum? Belum ada ya. Tapi ada yang mengambil sekarang gininya, praktikumnya? Tidak.
Oh, nggak ada juga? Karena ini nanti kalau Anda ikut praktikum kan bersamaan ya, jadi bagaimana caranya melakukan tes UCT, geser langsung, triaksial ya, untuk mendapatkan parameter kuat geser. Jadi parameter kuat geser itu adalah C dan P kan gitu. Jadi kohesi dan sudut geser dalam. Ya. Nah, itu nanti kita dapatkan dari pengetesan UCT, geser langsung dan triaksial gitu. Ya. Nah, itu juga nanti sebenarnya terkait dengan parameter itu parameter kuat geser itu juga dengan parameter daya dukung. Ya. Nah, kemudian materi nanti yang kedua ya, itu adalah penyebaran tekanan di dalam tanah. Ya, ini lumayan ya. Kalau tidak salah 3 kalian nanti kita membahas ini. Gitu. Ya. Sehingga materi nanti ya, jadi materi untuk bahan UTS ya, itu sampai dengan penyebaran tekanan di dalam tanah. Ya. Jadi materinya tidak begitu banyak ya. Nah, kemudian untuk materi setelah UTS ya, atau materi untuk bahan UAS ya, itu hanya satu aja, yaitu terkait dengan konsolidasi. Ya, jadi 4-5 kali pertemuan. Ya. Nah, ini kenapa Pak kasih gini ya grup-grup ya, ini sebenarnya kalau Anda mau ya, jadi mulai minggu depan, jadi Pak tidak usah pakai gini ya grup ya, jadi siapa aja yang siap gitu ya. Jadi mahasiswa yang siap untuk mempresentasikan materi ini, jadi dipersilakan gitu ya. Ya. Jadi ini juga kaitannya nanti dengan penilaian ya. Ya. Jadi Pak tidak per grup. Jadi siapa yang mau gitu ya maju ke depan, jadi dipersilakan ya untuk mempresentasikan materi-materi ini. Nah, nanti Pak juga kasih materi ya. Jadi silakan itu dipakai, nanti tinggal ditambahkan aja dari sumber-sumber yang lain. Jadi sumber-sumber yang lain kan banyak sekali. Ya. Silakan nanti ambil dari internet gitu ya. Kemudian Anda Anda dapatkan jurnal silakan. Kemudian yang terbaik adalah coba Anda juga dari universitas-universitas lain ya yang mengupload materi terkait dengan lingkaran Mohr atau materi-materi yang terdapat di dalam mekanika tanah 2. Silakan ya. Jadi Anda tambahkan itu, kemudian Anda silakan untuk presentasi. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kemarin karena kelasnya 1 ya, jadi Pak bagi per grup aja. Nah, ini karena kelasnya 2 digabung, kemudian pesertanya juga cukup banyak. Jadi nanti silakan. Jadi seperti yang Pak bilang tadi, siapa yang siap silakan maju ke depan untuk mempresentasikan materinya. Ya. Nah, kemudian untuk referensi ya. Jadi untuk referensi, nah ini banyak sekali buku-buku ya. Jadi kalau Anda mau silakan difotokopi, tetapi ini kayaknya sudah online ya. Ya. Jadi kalau mekanika tanah ini kayaknya udah online, silakan di-shot aja ya. Materi-materinya ya. Ada dari Craig ya terkait dengan mekanika tanah, kemudian ada belajar MDAS ya, yaitu terkait dengan prinsip-prinsip rekayasa geoteknik ya. Jadi ini adalah diterjemahkan oleh Prof. Indra Surya dan Prof. Nur Endah. Ya. Nah, kemudian ada juga dari Holt dan Kopak ya, jadi terkait dengan buku Introduction of Geotechnical Engineering, jadi dari Prentice Hall, New Jersey. Ya, silakan ya kalau Anda mau. Nah, ini juga yang bagus bukunya ya dari Hari Kristiadi ya. Jadi mekanika tanah 1 ya. Itu terkait dengan banyak dibahas terkait dengan konsolidasi di sana. Ya. Baik itu prosentasi konsolidasi, kecepatan konsolidasi ya, atau penurunan yang dihasilkan oleh konsolidasi.
Nah, juga ada di bukunya Pak Prof ya, Pak Prof Perdana ya, ini mungkin ada di Gramedia ya. Ya, ada di Gramedia itu terkait dengan buku mekanika tanah. Ya. Nah, di sana juga cukup lengkap, juga ada materi terkait dengan apa namanya? Lingkaran Moore ya. Kemudian kuat geser juga ada di sana, kemudian yang banyak juga konsolidasi. Ya. Jadi silakan nanti ya. Jadi banyak pilihan buku yang bisa Anda pelajari. Yang penting tetap dibaca, jangan dimiliki aja. Dibeli kemudian ditaruh di rumah dijadikan pajangan. Ya, jadi banyak punya buku kalau nggak dibaca juga nggak bagus ya. Jadi silakan kalau ada waktu baca-baca ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada hal-hal yang kurang jelas, nanti bisa didiskusikan pada saat perkuliahan. Ya. Nah, referensi kemudian terkait dengan penilaian ya. Nah, ini presentasi tugas, ini keaktifan diskusi ya. Presentasi tugas atau diskusi. Ini persentasenya 20% ya. Kemudian tugas terstruktur nanti nilai 20%. Kuis 20%. Kemudian ini juga 20%. Kemudian ini juga 20%. Ya. Jadi dari proses, sebenarnya yang disebut proses itu adalah dari 1 sampai 3. Ya. Tugas, presentasi atau diskusi, nanti keaktifan diskusinya gitu. Kemudian yang kedua, tugas terstruktur. Ya. Jadi yang ketiga. Nah, kalau ini bisa Anda kejar ya, jadi nilai ini dapat maksimum 60, sehingga nilai UTS dan US-nya bisa boleh maksimum kan itu. Ya. Jadi 50% 50% aja udah cukup kan. Jadi 60 ditambah 20, 80 ya nilai maksimal yang Anda dapatkan gitu. Ya. Nah itu, nah ini kalau misalkan nanti ada yang mau pinjam buku silakan ya. Jadi Pak semua punya ya. Jadi ada bukunya atau kalau Anda mau nyari di apa namanya? Di Google silakan. Banyak sekali buku-buku terkait dengan mekanika tanah ini. Jadi khususnya untuk materi mata kuliah mekanika tanah 2. Ya. Nah, jadi mungkin itu yang bisa Pak sampaikan ya. Sebenarnya kita belajar kuat geser di sini ya pas sekali momennya ya. Artinya pada saat musim hujan kan itu ya banyak terjadi kejadian-kejadian di alam ya, khususnya ada longsor gitu ya. Nah, ini kalau misalkan Anda ditanya kan gitu ya, misalkan Anda ditanya setelah dapat mata kuliah ini Anda harus bisa jawab ya. Jadi kenapa misalkan tebing itu bisa longsor? Ya, jadi harus bisa jawab ya. Jadi kompetensi daripada apa namanya capaian akhir daripada kuliah ini adalah bisa menghitung itu gitu. Ya. Nah juga nanti terkait dengan apa namanya kuat geser ya atau stabilitas lereng kan gitu ya. Itu hampir mirip nih ya sebenarnya. Itu nanti sangat erat kaitannya dengan program-program, software-software yang banyak ada ya. Khususnya kalau di sini misalkan kalau dulu kan stable ya. Kalau sekarang dengan GeoStudio itu sudah terjawab ya, aman apa enggak lereng itu, ya kuat apa enggak kuat gesernya kan gitu. Kalau kuat gesernya enggak kuat ya udah, jadi bangunan atau kondisi daripada lahan atau tebing itu bisa mengalami failure ya atau kelongsoran. Ya. Coba Pak tunjukkan ya beberapa kasus gitu ya.
Kelihatan ya gambar-gambarnya? Kelihatan? Terlihat, Pak. Nah, ini misalkan ya, Pak perbesar ya. Mana caranya perbesar ini nih? Wah, ini misalkan ya, ada suatu lereng yang mengalami kelongsoran ya. Nah, kira-kira apa penyebabnya kan gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda setelah belajar terkait dengan kuat geser tanah ya, jadi Anda akan bisa menjelaskan gitu ya, kenapa tebing ini bisa longsor gitu. Ya. Dan lagi satu, kelongsoran itu pasti terjadi pada saat musim hujan. Kenapa? Nah, kan itu pertanyaannya. Ya. Kemudian juga ada ini ya. Nah, ini ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini gitu ya. Ya. Jadi kenapa pada suatu tebing atau lereng itu bisa terjadi longsor? Ya. Nah, dengan memahami apa itu kuat geser tanah kan gitu ya. Nanti anak akan bisa menjawab, oh ternyata seperti ini kejadiannya kan gitu ya. Pada saat kuat geser tanah terlampaui kan gitu ya. Jadi terlampaui oleh beban yang bekerja di atasnya yang mengakibatkan geser ya. Jadi kuat geser tanah yang ada terlampaui oleh kuat geser yang menyebabkan dia longsor, maka kelongsoran itu pasti akan terjadi ya seperti ini. Ya. Nah, pertanyaannya yang sering muncul kan musim hujan sekarang, nah kenapa justru ya pada saat musim hujan kelongsoran itu sering terjadi? Ya. Ya, misalkan di mana Bedugul gitu ya, atau di mana daerah Usumbiu gitu, Ubud gitu ya. Jadi kebanyakan longsor-longsor itu terjadi pada saat musim hujan. Kenapa itu kan gitu ya? Ya, jadi pada saat musim hujan parameter kuat geser ya, jadi seperti yang Pak bilang tadi C dan P ya, itu akan mengecil kan. Kohesi mengecil karena dia ada air kan. Jadi lengkatan antara butiran satu dengan butiran yang lainnya akan mengecil kan. Ya. Nah, begitu juga dengan sudut gesernya. Sebenarnya yang bergeser adalah antar partikelnya kan itu. Kemudian karena ada interupsi air yang masuk sehingga pergeserannya itu bukan antara butiran dengan butiran tetapi butiran dengan air. Ya. Sehingga nilai sudut gesernya itu akan jadi kecil sekali gitu. Nah, dengan semakin kecilnya nilai C dan P, maka potensi penurunan kuat geser tanah akan semakin besar. Ya, jadi dia akan anjlok kekuatan geser tanahnya. Kan. Nah, di satu sisi, dengan masuknya air ke dalam tanah, dia akan menambah berat daripada tanah itu sendiri. Ya, jadi apa namanya ruang-ruang yang kosong itu, jadi pori-pori yang kosong itu akan terisi oleh air. Jadi tanah akan menjadi berat. Nah, efek berat itu adalah berkorelasi linear dengan gaya geser yang menyebabkan tanah itu menjadi runtuh ya. Jadi semakin besar bebannya, maka kekuatan tanah yang mengakibatkan dia menjadi apa namanya tergeser dia menjadi tambah besar. Ya, di satu sisi kuat geser tanah yang menahan supaya tanah ini menjadi tidak longsor semakin mengecil kan? Ya, sehingga pada satu saat ya kekuatan geser yang dimiliki oleh tanah terlampaui oleh beban yang bekerja, ya maka akan terjadi seperti ini. Gitu. Ya, jadi Anda harus bisa menjawab hal-hal teknis seperti itu nanti. Jadi setelah Anda mendapatkan Mektan 2. Ya. Nah, kemudian banyak gambar-gambarnya yang memberikan indikasi bahwa nah ini longsor ya. Nah, ini kan. Ya.
Jadi prinsipnya itu. Jadi ketika kekuatan geser tanah atau disebut juga dengan kekuatan geser izin tanah terlampaui ya, sama dengan daya dukung ya. Ketika daya dukung tanah itu terlampaui, maka kalau dia pondasi, dia akan turun. Ya. Kalau dia lereng, dia akan mengalami keruntuhan. Ya. Nah, ini kan. Jadi ketika kekuatan gesernya ini sudah lemah atau hilang ya, atau mengecil ya, kemudian beban yang bekerja, maka potensi terjadinya longsor seperti ini akan sangat besar ya. Nah, ini udah salah satu cara untuk apa namanya memperkecil potensi kelongsoran ya kan ini sudah dibuatkan terase ring. Ya, inilah salah satu ya. Ini sebenarnya sudah dibuatkan terase ring. Tujuannya apa? Untuk memperkecil beban kan gitu ya. Untuk memperkecil beban yang menyebabkan lereng ini menjadi tidak stabil gitu. Udah dikurangi ini kan. Ya. Tetapi tetap aja masih seperti ini. Karena apa ya itu tadi. Mungkin kalau dia pada saat musim kering aman seperti ini, tapi begitu musim hujan ya udah seperti ini gitu. Ya. Jadi tanah akan tetap bertahan sampai dengan dia mengalami overload beban ya. Jadi beban itu melewati kekuatan tanah itu sendiri untuk menahan supaya dia longsor. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang nanti Anda apa namanya pelajari ya di dalam mekanika tanah luas. Ya. Jadi kalau tebing daya dukung izinnya terlampaui dia akan menjadi longsor, tetapi kalau pondasinya dia akan bisa mengalami penurunan. Ya. Jadi seperti itu kira-kira nanti gininya ya arah daripada mata kuliah kita ini. Ya. Nah, ini sama. Nah, ini juga sama ya. Jadi sama-sama longsor ya. Nah, ini kan ya. Hmm. Ya. Jadi intinya adalah ketika kuat geser terlampaui oleh beban geser, maka dia akan mengalami seperti ini keruntuhan. Ya. Jadi caranya seperti tadi, mengurangi beban yang menyebabkan dia longsor, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tentunya melindungi daripada tebing ini kan gitu ya. Apakah dengan membuat apa namanya struktur perkuatan tanah atau dinding penahan tanah gitu ya. Atau dengan melindungi bagian permukaan daripada tanah ini. Gitu. Apakah dia memberikan perkerasan di atasnya atau lapisan akan disemen gitu ya. Sehingga potensi air yang masuk ke dalam lapisan tanah itu menjadi tidak begitu besar ya. Jadi mengecil. Dan potensi nanti terlewati kekuatan gesernya akan semakin besar. Sorry, akan semakin kecil ya. Kalau sudah semakin kecil, maka potensi terjadinya kelongsoran akan semakin kecil. Ya. Mungkin itu ya yang Pak bisa berikan ya. Nanti kita akan banyak diskusi pada saat kuliah offline. Ya. Jadi minggu depan kita bisa offline tanggal 13 ya minggu depan ya. Jadi kita offline. Kemudian untuk ruangannya ya karena ini kelasnya double ya digabung ya. Mungkin kita bisa di kelas DM ya 34 ya yang di atas ruang jurusan ya. Jadi dibuka aja skatnya itu ya. Atau kalau bisa yang di barat masih bisa menampung mahasiswa sekitar 62, jadi kita kuliah di sana aja. Ya, kalau kelas di ruang DN yang di selatan itu mungkin tidak bisa menampung semuanya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, mungkin nanti apa namanya untuk materinya Pak akan share aja lewat WA grup ya.
Jadi nanti tolong itu dibuat PPT-nya, kemudian tambah-tambahkan dari referensi yang lain ya. Nanti minggu depan siapa yang sudah siap silakan mempresentasikan materinya. Ya. Jadi materi yang pertama adalah terkait dengan lingkaran Moore. Nanti untuk geoteknya juga dek ya semua ya nih ikut ya. Halo. 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 Biotek yang semester kemarin, Pak. Oh berarti Anda sudah ambil geotek ya, bukan Anda ya? Berarti bukan Anda ya, Anda sudah ngambil geotek ya? Oh, untuk Sudah, Pak. Sudah. Pak, kemarin Oh sudah, berarti beda ya mahasiswanya. Maksud Pak kalau misalkan mahasiswanya sama kan bisa Pak lanjutkan ya, karena sebentar juga sekitar jam 1 Pak juga ada upacara odalan ya. Baik, jadi kalau tidak ada ya nanti tolong di absen ya, jadi sesuai dengan kelasnya, kelas 1, kelas 2, tolong dikoordinasi oleh kortinya ya. Ini adalah untuk pertemuan pertama, jadi Pak kasih materinya saja atau materi-materi apa saja yang akan kita pelajari dalam materi 2. Ya, mungkin lagi sebentar Pak akan share materinya itu, kemudian masing-masing mahasiswa mempersiapkan PPT-nya untuk minggu depan, nanti siapa yang siap silakan maju presentasi. Ya. Jadi baik, untuk perkuliahan hari ini Pak cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Jadi selamat siang, sampai ketemu minggu depan ya di Selamat siang, Pak. ruang Terima DR. kasih. Ya, yang Pak, terima selamat kasih. siang. Jangan lupa